Film ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Reni yang sejak kecil memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Namun saat sudah dewasa dia malah menjadi seorang bidan. Agar cita-cita Reni terwujud, dia berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan suami dokter. Dan akhirnya Reni menemukan dokter Adi dan mereka menikah ketika Reni sedang hamil 4 bulan. Ternyata di sini Reni hamil di luar nikah. Karena tak sanggup menanggung malu, Reni dan Adi pun pindah ke Pulau Kalimantan. Kebetulan Adi mendapatkan tugas untuk menggantikan dokter di sana. Mereka disambut ramah oleh kepala desa, yaitu Pak Menteng dan istrinya. Ketika Adi bicara, ternyata Adi mendengar ada benda pecah di dalam rumah. Seketika Adi menjadi marah pada Reni. Kenapa barang-barang di situ bisa jatuh? Adi pun melihat ada pajangan patung yang kepalanya patah. Adi pun mengira itu terjadi oleh angin yang sangat kencang. Lalu Pak Menteng bilang, "Barang apa yang pecah?" Adi menjawab, "Hanya pajangan biasa." Pak Menteng pun khawatir jika patung itu rusak. Lalu Pak Menteng dan istrinya pergi dengan terburu-buru. Malamnya bayi di perut Reni bergerak. Hal ini membuat Adi merasa senang. Reni mengatakan seharusnya ini adalah anak kedua kita. Mendengar itu Adi marah. Dia bilang tidak perlu ungkit masa lalu lagi. Di sini sangat terlihat jelas bahwa Adi adalah orang yang temperamental. Besoknya Adi mulai bertugas sebagai dokter di desa itu. Sebelum berangkat, Pak Menteng memberikan patung kecil untuk Adi. Adi bilang patung ini mirip seperti patung yang jatuh semalam. Pak Menteng bilang bahwa semua warga di sini semua memiliki 3 patung pajangan di rumahnya. Menurut orang di sana hal ini bisa menolak bala. Pak Menteng rasa semalam patung di rumah Adi ada rusak 1 dan Pak Menteng memberikan yang baru. Namun Adi menolaknya karena Adi bilang sejak kecil tak pernah mempercayai hal tahayul semacam ini. Kemudian Adi sampai di puskesmas, dia menolong warga di sana yang sedang sakit. Sementara Reni sedang menulis surat untuk ibunya yang berada di Jawa Barat. Dia mengatakan dia baik-baik saja. Dia juga meminta doa agar dia serta calon bayinya diberikan perlindungan selama berada di Kalimantan. Dan dia mengatakan Adi adalah orang baik, namun sering terbawa emosi saja. Keesokan harinya Adi pergi untuk mencari dukun beranak untuk istrinya lahiran, sekaligus menjaga Reni di rumah. Karena beberapa hari ke depan Adi akan sangat sibuk. Menurut para warga, dukun beranak paling terkenal di desa ini adalah Mayang. Lantas Adi pun pergi untuk mencari dukun beranak itu. Ketika di perjalanan, Adi terjatuh dari motornya karena dikejutkan oleh nenek-nenek. Ternyata nenek ini adalah Mayang, dukun beranak yang Adi cari. Maka Adi pun membawa nenek Mayang ke rumahnya, lalu berkenalan dengan Reni. Karena sudah jam makan siang, Mayang pun akan memasak untuk mereka berdua. Ternyata nenek Mayang memotong sesuatu. Setelah masakan jadi, nenek Mayang pun menyuruh Reni memakan masakannya, karena masakan itu sangat bagus untuk ibu hamil. Esoknya Adi pamit pada Reni karena harus ke puskesmas desa seberang. Reni tidak perlu khawatir karena di rumah ini ada Mayang yang akan menjaganya. Siang harinya Reni memanggil Mayang, tetapi Mayang tidak kunjung datang. Lalu Reni membuka bungkusan yang dibawa Mayang. Di sini Reni heran karena Mayang tidak membawa alat yang seharusnya dibawa dukun beranak. Setelah dicek, ternyata Mayang sedang memberikan makan burung gagak di belakang rumah.
Dari pagi sampai sore ternyata pasien tak kunjung berhenti. Akhirnya pekerjaan Adi selesai. Namun Adi melihat tulisan di tembok, hutang darah. Kemudian Adi terjatuh. Lalu Pak Menteng menolongnya. Dan Adi menceritakan hal tersebut pada Pak Menteng. Beberapa hari kemudian akhirnya Adi pulang ke rumah. Dan di situ Reni sangat senang. Ketika siang Reni pun pergi ke warung untuk belanja sayuran dan makanan. Dan di situ Reni melihat ada perempuan yang memakai jubah hitam. Lalu Reni bertanya pada penjaga warung, siapa yang pakai jubah hitam itu? Tapi penjaga warung tak melihat apa yang Reni katakan. Sore harinya Pak Menteng pergi ke rumah. Dia meminta obat pada Adi karena anaknya sakit. Ketika obat sedang disiapkan, di situ Pak Menteng mencium bunga kasturi. Ternyata bunga kasturi sudah ada bertaburan di sekeliling rumah ini. Pak Menteng mengatakan, hati-hati, ini adalah tanda-tanda serangan kuyang. Tanda-tandanya sudah jelas. Yang pertama yaitu sudah mendapat ancaman, yaitu tulisan hutang darah. Dan yang kedua bunga kasturi. Mendengar itu Adi pun panik karena Adi tak ingin kehilangan anak dan istrinya. Kemudian Pak Menteng mendatangi sesepuh di kampung ini. Ia bilang bahwa kuyang sedang mengincar rumah Adi. Malam pun tiba. Reni mengalami kontraksi dan segera melahirkan. Mayang menyuruh Adi untuk membawa alat-alat persalinan yang ada di dapur. Lalu Mayang melaksanakan tujuannya. Secara mengejutkan kepala Mayang terbang. Adi pun datang dan seketika terkejut. Adi pun memukul-mukul wadah sehingga mengeluarkan suara bising. Suara itu ternyata membuat kuyang merasa kesakitan. Kemudian Adi melemparkan sapu lidi yang membuat kuyang itu menghilang. Namun sayangnya kuyang itu telah membawa anak mereka. Tak lama kemudian Pak Menteng dan sesepuh pun datang. Pak Menteng bilang, sabar. Pak Menteng cerita kejadian ini sama persis yang dia alami dulu. Istrinya juga korban dari kuyang. Adi sangat frustasi sampai mengguyur dirinya dengan air sumur. Sesepuh bilang anak Adi bisa selamat, tapi resikonya taruhan nyawa. Sebagai orang tua, mereka rela berkorban demi anaknya dan mengambil anaknya kembali dari kuyang itu. Lalu dilakukanlah suatu ritual yang melibatkan pemuda suku Dayak setempat. Lalu tiba-tiba muncul burung elang dan mereka pun mengikuti burung itu. Tak terasa mereka menelusuri hutan sampai malam hari. Reni pun terpisah dan diteror oleh hantu kuyang. Sementara Adi yang sedang panik dicekik oleh makhluk rambut panjang dan dibawa entah kemana. Di sisi lain Reni melihat ada anak kecil yang memanggil Umay. Di Kalimantan, Umay adalah sebutan ibu. Reni pun memeluk anak tersebut, tapi anak tersebut berubah menjadi kuyang. Tidak berpikir lama, Reni pun menyalakan obor karena Reni tahu kelemahan kuyang adalah api. Obor itu dilemparkan ke arah kuyang. Seketika kuyang itu pun menghilang. Janin Reni lalu masuk ke dalam perutnya. Reni sangat bahagia, tetapi kebahagiaan itu pun sirna ketika Reni melihat mayat Adi tergeletak di belakangnya. Dan Reni pun harus menerima bahwa Adi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Dan film pun berakhir.
Nah guys, berikut tadi adalah alur cerita tentang filmku yang di movie. Jika kalian suka video ini, kalian bisa subscribe dan like video ini ya guys. Oke, sampai di sini. Saya see you. Ciao. Shoo.